setelah empirical research and discussion, saya akan mencoba mereview tentang conclusions. Di bagian conclusion ini kita harus menunjukkan implikasi dari penelitian kita. Nah, yang terpenting juga di sini di paper ini yaitu kita bisa melihat penulis juga meng-highlight kelemahan atau keterbatasan dari paper ini. Di sini tertulis dalam paper yaitu a major limitation of this study is the study sample. Since the sample covers only 3 regencies in East Java province, Indonesia, it does not represent the whole of East Java or Indonesia. Jadi keterbatasan utama penelitian ini adalah sampel penelitiannya. Jadi karena sampelnya hanya mencakup 3 kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan tidak mewakili seluruh Jawa Timur atau seluruh Indonesia, seperti itu. Penulis mengakui keterbatasan dari paper ini yaitu hanya mengcover beberapa kabupaten dan kota saja di Jawa Timur. Ini kelemahannya. Tapi kita harus bisa mengemasnya. Nah, di sini dikatakan however, namun since no empirical study has evaluated the true financing mechanism of Islamic MFIs atau microfinance institutions, the study makes a unique contribution to Islamic finance literature. Jadi di sini ada kata however atau yang berarti namun untuk mempertegas bahwa karena tidak ada studi empiris yang telah mengevaluasi 2 mekanisme pembiayaan Islamic microfinance institution, studi ini memberikan kontribusi yang unik untuk literatur Islamic finance atau literatur keuangan Islam. Jadi penulis mempertegas bahwa penelitian inilah satu-satunya sebenarnya penelitian empirikal pertama yang mengevaluasi 2 model pembiayaan di Islamic microfinance institution. Itulah kecerdikan dari penulis ini bahwa dia secara ini memberikan bahwa hanya inilah penelitian ini satu-satunya penelitian yang empirikal pertama yang mengevaluasi 2 model pembiayaan tadi. Seperti itu. Setelah itu saya coba mereview tentang reference. Ini yang terakhir ya, reference coba saya review. Di reference atau daftar pustaka di paper ini jumlah referensi dalam paper ini sekitar setelah saya hitung itu sekitar 54 referensi. Jika dianggap 5 tahun ke belakang dari artikel ini adalah kurang lebih yaitu tahun 2011 ya, berarti 2011, maka referensi yang lebih dari 50 tahun ke belakang itu sejumlah 34 artikel. Ya, dari 54 referensi itu ada 34. Nah, itu yang lebih dari 5 tahun. Nah, jadi jika dihitung referensi yang kurang dari 5 tahun itu sejumlah 54 dikurangi 34 berarti 20 artikel. Selain itu referensi berupa website ada 4 buah. Jadi ada referensi berupa web juga di sini ada 4 buah. Satu di antara sudah tidak bisa diakses, saya coba sudah ini nggak bisa diakses. Jadi di sini memberikan arti bahwa referensi yang digunakan untuk dapat menembus Scopus Q1 tidak mesti harus kurang dari 5 tahun. Tetapi diusahakan untuk kurang dari 5 tahun agar ada nilai keupdatean data. Tetapi yang paling utama adalah kredibilitas atau data resmi dari yang punya otoritas, seperti itu. Itu tadi sekilas review sederhana terkait jurnal ini yang dapat saya uraikan. Saya coba review kembali beberapa hal singkat apa yang harus ada di artikel yang ada di jurnal Q1. Mulai dari abstrak sebisa mungkin maksimum 150 kata, kalau bisa kurang dari 100 kata. Dan itu mencakup beberapa hal tadi yaitu tujuan, scope data, metode, hasil, dan juga robustness test kalau ada. Kemudian introduction, intinya dari introduction ialah research gap yang kita angkat dan novelty dari artikel kita. Kemudian kalau diperlukan kita bisa tempatkan 2 subbab untuk memperjelas hal-hal yang masih belum banyak diketahui oleh reader atau membaca. Dan subbab itu dalam hal ini yaitu di paper ini ialah tentang karakteristik of Islamic microfinance institutions atau karakteristik Islamic microfinance.
dan the principle of Islamic microfinance atau prinsip-prinsip yang harus ada pada Islamic microfinance institutions. Hal yang ketiga ialah pada research methods atau metodologi dan teknik pengambilan data atau data collection. Di bagian ini kita harus menunjukkan inovasi, menunjukkan kelebihan metode yang ada dalam artikel atau paper kita. Kemudian hasil, yang berarti kita harus menunjukkan secara detail responden kita dan juga hasil-hasil estimasi yang ditambah dengan robustness test yang cukup banyak untuk bisa meyakinkan pembaca bahwa hasil kita ini adalah fakta, seperti itu. Terakhir, jangan lupa kita simpulkan, yaitu berikan implikasi dari penelitian kita, akui kelemahan dari penelitian kita, tapi juga munculkan hal yang baru yang itu belum ada dari penelitian sebelumnya. Dalam artikel jurnal Q1, kita harus membuat paper kita semenarik mungkin, mulai dari abstrak sampai dengan akhir dari paper kita. Oke, niatkan ini tidak semata-mata mengejar publikasi, tetapi bagaimana paper ini bisa berdampak bagi masyarakat luas. Jika ada perbedaan persepsi ataupun kritik saran terkait review ini, bisa ditulis dalam komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.